Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya Hana Runisa akan membuat video tutorial apartemen 8 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, jadi langkah yang pertama kalian bisa mengklik new folder, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Di sini ada default units, default material, dan templates-nya. Nah, di sini kita memakai default units-nya itu KGFMC. Lalu di bagian default materialnya unit stats, dan di sini kita memakai template grid only. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian jumlah Y-nya kita ubah menjadi 5 dan jumlah Z-nya kita ubah menjadi 9, sedangkan X-nya tetap 4. Lalu di bagian grid-nya itu jarak ya. X-nya kita menggunakan 8, lalu Y-nya menggunakan 6, dan Z-nya atau tingginya itu menggunakan 4 ya. Lalu klik OK dan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa langsung mengklik kanan pada mouse dan klik edit grid data modify show. Lalu di sini kalian mengisi ukuran dari jarak X, Y, dan Z-nya. Bagian X tetap sama seperti di video, bagian Y kita ubah menjadi 6, diubah menjadi 4, 12 menjadi 10, dan 18 menjadi 16. Lalu 24 kita ubah menjadi 22. Di bagian Z kita meng-add ya. Jadi ada 36 seperti ini. Jika sudah selesai, kita langsung klik OK aja. Langkah selanjutnya kita bisa mengklik define dan pilih materials. Di sini kita akan menambahkan materialnya dan jenisnya itu kita pakai beton ya. Lalu standarnya kita milih user. Langsung saja kita klik OK. Tadi kita menggunakan beton ya, jadi K400. Lalu di bagian material grade-nya kita ubah menjadi 33,2. Kemudian kita units-nya ya, kita ubah dulu jadi KNMC. Lalu untuk berat jenisnya nih kita ubah jadi 24. Untuk modulus elastisitas beton ya, kita memakai NMMC. Kita masukkan 4700 dikali 33,2 dan 0,5. Kemudian langsung kita masukkan mutu betonnya ya, 33,2. Lalu yang bagian bawahnya juga sama ya, 33,2. Jika sudah, di sini saya akan masukkan warnanya. Lalu klik OK. Di sini bagian yang tidak terpakainya bisa dihapus. Jadi hanya menyisakan K400 saja. Kita bisa meng-add material lagi. Di sini kita pilih jenis yaitu rebar karena di sini kita memakai tulangan ya. Standarnya user dan OK. Kita di sini muncul ya. Kita ubah aja namanya menjadi PJTS 420. Selanjutnya bagian material grade-nya kita ubah menjadi 420. Units-nya
kita ubah dulu menjadi KNMC. Lalu untuk berat jenis bajanya kita ubah menjadi 78,5. Kita ubah lagi bagian unitnya menjadi NMMC. Untuk memasukkan modulus elastisitasnya 200.000 ya. Kemudian bagian minimum yield kita masukkan menjadi 420. Untuk yang bagian FU-nya kita ubah menjadi 570. Bagian sini kita ubah menjadi 420. Bagian bawahnya juga ya, kita ubah menjadi 570. Di sini saya memilih warnanya dulu. Saya pilih warna pink, lalu klik OK. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Di sini sudah muncul ya bajanya. Lalu klik OK. Sebelum itu kita mau ubah unitnya dulu ya teman-teman menjadi NMMC. Selanjutnya kita pilih ke Define Section Properties atau dimensi penampang struktur ya. Kita klik Add New, Concrete, type-nya kita pilih rektangular dan di sini kita ubah namanya menjadi B1 atau balok ya. B1 40 kali 70. Selanjutnya kita di sini ingin mengubah warnanya terlebih dahulu. Lalu klik OK. Kemudian bagian tingginya kita masukkan 700 dan bagian lebarnya kita masukkan 400. Lalu kita ke materialnya ya, ke 400 dan concrete reinforcement-nya kita menggunakan beam. Design type-nya ya, menggunakan beam. Lalu topnya kita masuk ukuran 40 dan bagian bottomnya juga sama 40 dan klik OK. Kemudian kita ke set modifiers-nya. Di sini kita akan mengubah bagian moment of inertia about to axis-nya 0,35 dan di bagian sini juga 0,35. Lalu bisa klik OK. Lanjut kita mulai menambahkan kolomnya. Kita klik Add New Property sama seperti tadi ya. Kita ganti section name-nya menjadi K1 90 dikali 90. Oke, kita tentuin ya display color-nya. Dan bagian ketinggiannya di sini saya memakai 900, lebarnya memakai 900 juga. Kemudian jenis materialnya saya tetap pakai ke 400 dan set modifiers-nya. Di sini saya akan mengubah bagian moment inersianya itu 0,7 sama bagian sini juga 0,7. Lalu klik OK. Dan di bagian concrete reinforcement-nya kita menggunakan design type-nya itu kolom. Dan sesuai dengan perencanaan tadi ya, ini bagian tulangannya itu kita masukkan 50. Oke, lanjut di sini jumlah tulangannya itu pada sumbu X itu 7. Bagian sini juga 7. Lalu untuk tulangan diameternya kita menggunakan
29 ya. Tapi karena di sini tidak ada 29, kita membuatnya. Di sini kita akan masukkan 29D, lalu bar areanya di sini kita akan ganti menjadi 0,25 dikali pi, atau kalian bisa melihat seperti yang ada di video ya. Kemudian bar diameternya itu kita ubah menjadi 29 dan kita meng-add-nya, lalu bisa klik OK. Kemudian kita bisa lihat di sini tulangan yang kita pakai itu 29D yang sudah kita buat tadi ya. Lalu di bagian sini, karena di sini tidak ada 13, jadi kita akan membuat diameter 13-nya ya. Bagian bar areanya kita akan ubah menjadi 0,25 seperti biasa ya, seperti tadi, dikali pi, lalu dikali 13 kali 13. Bagian bar diameternya kita ubah menjadi 13. Lalu kita meng-add-nya kembali dan klik OK. Kembali kita masukkan 13D-nya. Untuk tulangan pada sumbu X-nya kita masukkan 4 ya di sini. Dan di bagian sumbu Y juga 4 kita masukkan. Kemudian di bagian cek desainnya kita pilih reinforcement to be design. Jika sudah selesai kita klik OK. Bagian sini juga kita bisa klik OK. Sini juga kita bisa klik OK. Sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita mengubah unitnya dulu menjadi NMMC. Kemudian kita ke Define, Section Properties, dan Area Sections. Kemudian Add New. Lalu kita mengubah namanya itu menjadi plat 23. Kemudian warnanya kita pilih. Kita masukkan thickness-nya itu 230. Kemudian mutu betonnya itu ke 400. Dan jenisnya Celtin ya. Set modifier-nya kita ganti ya. Membran F11 modifier-nya kita ganti menjadi 0,25. Ikutin seperti di videonya. Sampai bending M12 modifier itu 0,25. Jika sudah selesai kita bisa klik OK. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke pola pembebanan, yaitu masuk ke load patterns. Nah, di sini kita akan menambahkan beban mati, yang dimana beban mati itu sendiri akan dihitung otomatis oleh SAP. Kita sudah masukkan dead-nya 1, lalu kita tambahkan juga super dead-nya. Di sini multiplier-nya 0, lalu kita add. Kemudian kita menambahkan beban hidupnya, life-nya. Kita masukkan multiplier-nya 0. Kita memasukkan beban gempa. Nah, di sini kita memasukkan beban gempa statis equivalent ya. Type-nya gempa. Standar pembebanannya kita menggunakan ASC 716. Kemudian meng-add-nya. Lanjut, kita di sini akan modifikasi dan di sini kita akan menginput parameter yang sudah dikeluarkan oleh Puskim.
Kita cek lagi di sini menggunakan arah X dan percepatan 0,2 detik kita menggunakan 1,1507. Dan di bagian 1 detiknya itu kita masukkan 0,5755. Periodenya kita masukkan 20. Selanjutnya bagian situs kelasnya kita masuk ke bagian D. Di sini di bagian SDS-nya sudah dikalkulasikan otomatis. Di sini parameter gempa atau faktor sudah sesuai ya. Respon modifaktornya 8 dan lainnya sudah sesuai. Jika sudah, kita bisa mengklik OK. Di sini kita akan tambahkan ke arah Y, kita copy, lalu modify, lalu kita ubah ke Y, dan klik OK. Kita ganti namanya arah Y, kemudian modify load pattern. Selanjutnya kita ke functions, ke response spectrum. Di sini kita akan memilih jenis functions-nya, kita memakai yang tadi SC716 dan kita meng-add function-nya. Di sini function name-nya kita ubah menjadi Kota Padang. Kemudian kita akan memasukkan percepatan seperti sebelumnya. Bagian 0,2 kita ubah menjadi 1,507 dan bagian 1 detik kita ubah menjadi 0,5755. Kemudian di bagian periode transisinya di sini kita menggunakan 20 dan situs kelasnya kita menggunakan D seperti tadi. SDS-nya sudah terhitung otomatis oleh SAP. Jadi kita langsung saja klik OK di sini. Bagian sini kita hapus saja dan klik OK. Sebelum langkah selanjutnya, kita di sini akan mengubah unitsnya dulu. Kemudian kita pilih define, lalu load case untuk kasus pembebanan dinamis. Dan kita di sini akan memasukkan beban dinamisnya. Beban gempa dinamis arah X, kita tulis DX. Jenis bebannya kita pilih respons spektrum. Maka akan muncul seperti ini. Kita bisa menentukan arah X menggunakan U1, kemudian skala faktornya kita memakai 9,81 dikali 1/8. Kemudian kita meng-add-nya dan akan muncul otomatis seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita akan tambahkan dinamis arah Y. Caranya kita mengcopy lalu ganti dengan DY. Kemudian U kita ubah menjadi U2 dan klik modify. Kemudian OK. Baik, di sini sudah ada kasus pembebanan yang akan terjadi pada struktur kita. Kita akan klik OK saja. Kemudian selanjutnya kita ke pembebanan kombinasi. Dan di sini kita akan menambahkan kombinasi 1. Seperti biasa, kita akan menambahkan beban mati terlebih dahulu. Scale faktornya kita tambahkan 1,4. Lalu kita bisa mengklik add. Kemudian di sini akan menambahkan beban tambahannya yaitu super deck-nya. Kemudian kita menambahkan combo 2. Di sini seperti biasa beban mati. Scale faktornya 1,2. Kemudian super deck. Scale faktornya juga 1,2 dan kita tambahkan beban hidup life. Scale faktornya 1,6. Kemudian lanjut ke
combo 3. Kita di sini membuat combo sampai combo 18. Jadi teman-teman kalian bisa melihat pada video ini scale faktornya berapa dan load case name-nya apa aja. Kalian bisa melihat pada video ini ya.
Baik teman-teman, jika sudah selesai menambahkan combo, kita bisa klik OK. Lalu kita beralih ke lantai paling bawah ya. Di sini kita bisa langsung klik Draw Frame Cable, kemudian memilih B1 balok ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa langsung mulai menggambarnya. Jika kalian ingin memutus garis, kalian bisa klik kanan pada mouse. Kemudian jika sudah, kalian bisa memblok semua. Lalu kita bisa pilih ke edit, kemudian replicate dan masukkan ke arah X. DX-nya kita masukkan 8, kemudian jumlahnya 3, dan langsung apply. Selanjutnya kita blok terlebih dahulu. Kita bisa pilih edit, kemudian replicate, dan masukkan sumbu Y, yaitu DY-nya 6, kemudian jumlahnya 3, dan langsung kita apply, dan klik OK. Langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar platnya menggunakan quick draw area seperti ini, akan keluar warna merahnya. Kemudian jika sudah modelkan platnya, kita lanjut untuk menampilkan 3D-nya. General Options, kemudian kita fill tab-nya pilih ke Extrude, dan Fill Object. View by Colors of-nya Sections, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian bagian sini juga kita ke Display Options, ingin memunculkan tampilan 3D-nya seperti tadi teman-teman. Bisa klik Apply, kemudian OK. Kemudian di sini kita klik pada sekeliling balok di sini untuk memasukkan beban. Selanjutnya kita ke Assign, kemudian Frame Loads, Distribute. Di sini kita akan menambahkan jenis pembebanannya, yaitu Super Dead atau pembebanan mati tambahan. Kemudian di sini uniform load-nya kita masukkan 8,25 dan klik Apply. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Jika ingin melihat versi 3D-nya, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat pembebanan kaca. Kalian bisa mengklik seperti ini. Jika sudah, kita ke Assign, Frame Loads, kemudian Distribute, dan memasukkan pembebanan mati seperti tadi ya teman-teman. Uniform load-nya 0,8, kemudian Apply. Di sini kita akan mengcopy setinggi 4 meter. Kita akan blok semua, kemudian Edit, Replicate, dan kita akan masukkan ke arah sumbu Z. Sumbu Z itu 4 dan jumlahnya 3. Kemudian klik Apply. Akan muncul seperti ini. Kita akan beralih ke lantai paling atas pada yang sudah kita tadi copy. Kemudian di sini kita akan blok. Tapi bloknya jangan semua ya teman-teman. Kalian bisa mengikuti yang ada di video. Seperti biasa kita bisa edit, replicate, kemudian masukkan data masih sama sumbu Z, numbernya 5, kemudian apply. Kita beralih ke XZ di sini. Kita akan menggambar menggunakan draw cable.
sectionnya kolom atau K1. Kita langsung saja mulai gambar seperti yang ada di video ya teman-teman. Lalu di sini kita akan buat jepit. Caranya kita ambil bagian sini, kemudian pilih assign, join, restraints, kemudian pilih yang fix dan apply. Karena di bagian sini transparan, maka kita akan ke option, kemudian colors. Di sini kita ganti menjadi 0,1 semua. Jika sudah, kita bisa klik OK. Tampilannya menjadi seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian jepitnya juga kita akan tampilkan supaya tidak keliru. Kita ke display, kemudian kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian klik apply dan OK. Kita blok bagian semua kolom, kemudian edit, replicate. Kita masukkan ke bagian DX 8, number 3, lalu apply. Kemudian kita geser ke AS22. Kemudian kita gambar seperti yang ada di video. Jika sudah, kita akan blok. Kemudian edit, replicate ke arah DZ. DZ itu 4, kemudian jumlahnya 8. Apply, kemudian OK. Kita akan membuat jepit bagian bawahnya, ke join, restraints, kemudian pilih fix, dan apply. Kemudian di sini kita akan blok semua pada bagian kolom ini. Nah, ini kita akan copy ke arah Y. Caranya kita edit, replicate, kemudian kita di Y-nya masukkan 6, kemudian numbernya 3. Kita apply. Di sini kita tinggal memasukkan pembebanan plat. Kita bisa klik select, kemudian properties, area sections. Kita pilih plat 23, select, kemudian close. Kemudian kita assign area loads, kemudian uniform cell. Load patternnya kita pilih super date. Loadnya kita masukkan 1,5, kemudian kita apply. Lalu kita ke select, get previous selection. Kita ke assign, kemudian area, loads, uniform cell. Kita masukkan bagian beban hidup. Loadnya di sini saya akan masukkan 4,79. Apply. Selanjutnya kita ke beban atap. Kita pindah dulu.
Kemudian kita pindah ke lantai paling atas. Di sini akan select semua bagian seperti ini. Kemudian kita ke assign area LUTs, uniform cell. Kemudian di sini kita akan masukkan load-nya itu 1. Kemudian apply. Oke. Lanjut kita ganti beban mati di atasnya. Select get previous selections. Kemudian assign area loads, uniform cell. Kita masukkan bebannya super dead, beban mati. Loadnya kita masukkan 0,8. Di sini akan kita cek beban matinya 0,8, kemudian beban hidupnya 1. Kita klik saja OK. Langkah selanjutnya kita mesh pada seluruh bagian struktur rangka. Caranya kita select, kemudian properties, material properties. Kemudian kita pilih B1 dan KA1-nya. Kita ke assign, kemudian automatic mesh. Kita mesh setiap persimpangan pada struktur. Kita akan bagi plat ini supaya nanti tidak terlalu besar ketika ditinjau. Select, kemudian properties, area section, pilih plat 23, dan select. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita pilih assign, kemudian area, automatic area mesh. Kita bagi terhadap sumbu X. Kita masukkan 6, dunia juga 6. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita pilih semua struktur ya. Kita ke select, kita ke all, ke assign, join, terus constraints. Di sini kita bisa klik define join, kemudian diaphragm, kemudian add new constraint. Di sini kita pilih Z axis, kita centang. Ini kita bisa langsung klik OK. Bagian jepit kita hapus. Maka langkah selanjutnya kita bisa analisis. Kita ke analyze, run analysis, klik run now. Kemudian akan muncul loading seperti ini. Nah, ini deformasi struktur akibat beban yang sudah kita tambahkan. Kita dapat melihat deformasinya di sini caranya. Kita masukkan deformasi yang paling besar, yaitu deformasi combo 3.
Kita bisa langsung apply. Kemudian ya kita melihat informasi lagi seperti tadi caranya. Kita coba masukkan combo 7 informasi arah Y. Kemudian di sini kalian bisa centang draw contours. Kita pilih UY. Maka di bagian ini teman-teman bisa extrude, take a view, set display, dan apply. Nah, ini bentuk deformasi arah Y. Jika semakin tinggi atau semakin biru, maka deformasinya semakin tinggi. Di sini kita akan mengekspor datanya ke Excel. Kita ke bagian display, show tables, kemudian ikuti seperti yang ada di video. Kemudian kita pilih dari combo 1 sampai combo 18. Kita klik OK. Kemudian akan muncul datanya seperti ini. Kita pakai yang sum X sama sumbu Y. Kemudian di sini kita akan masukkan data geser dasar, statis, dan dinamik. Ikuti seperti di video. Kemudian di sini kita akan memasukkan bagian DX, DY, XY, dan XS. Bisa klik OK. Dan di sini akan muncul datanya.